Welcome to our video. Perkenalan dulu ya. With you in the middle. White, ini dosennya. Oke, kita akan masuk ke dalam materinya ya teman-teman. Nah, ini dia yang gue cari, Bray. Proud of them all, don't stop. Thank you for going to it. Let's get it on. Come on, baby, do it. Saat ini Indonesia masih dihadapkan pada beban ganda masalah gizi, yaitu masih tingginya prevalensi stunting, wasting, dan obesitas. Berikut jenis dan besar masalah gizi di Indonesia. Masalah kekurangan energi protein atau CAP. CAP merupakan keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi protein dalam makanan sehari-hari, sehingga tidak memiliki kecukupan yang dianjurkan. Ada 3 jenis CAP, yaitu kwashiorkor, marasmus, dan marasmus kwashiorkor. Menurut data Riskesdas pada tahun 2010 menunjukkan bahwa sebanyak 17,9% balita di Indonesia menderita gizi kurang dan gizi buruk. Telah terjadi penurunan kalau dibandingkan dengan data tahun 1990, yaitu sebesar 31,0%. Hasil pemantauan status gizi atau PSG tahun 2016 menunjukkan bahwa jumlah balita yang tergolong sangat kurus sebesar 3,7%. dan balita tergolong kurus sebesar 8,9%. Sementara data jumlah anak sekolah dan remaja yang tergolong sangat kurus sebesar 2,4%. Dan yang tergolong sangat kurus 7,4%. Walaupun persentase balita kurus ini sudah jauh lebih rendah dibandingkan beberapa periode yang lalu, tetapi upaya untuk mengurangi balita kurus harus tetap dilanjutkan. Selanjutnya itu stunting. Saat ini Indonesia dihadapkan pada masalah stunting atau pendek yang tergolong cukup tinggi jika dibandingkan negara-negara lain. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, pun angka stunting Indonesia masih tergolong paling tinggi. Berdasarkan hasil penelitian PSG tahun 2016 menunjukkan bahwa jumlah balita yang tergolong sangat pendek sebesar 8,5% dan yang tergolong pendek besar 19,0%. Yang selanjutnya itu masalah anemia gizi. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa angka penderita anemia masih cukup tinggi. Data riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2013 menunjukkan bahwa anemia gizi besi masih merupakan masalah kesehatan masyarakat dengan prevalensi pada balita sebesar 28,1%, ibu hamil sebesar 37,1%, remaja putih umur 13-18 tahun sebesar 22,7%, dan wanita usia subur 15-49 tahun sebesar 22,7%. Angka prevalensi anemia gizi besi ibu hamil yang tinggi telah mendekati masalah kesehatan masyarakat berat atau severe public health problem. Kemudian gangguan akibat kekurangan iodium. Gangguan akibat kekurangan iodium merupakan masalah gizi yang dijumpai hampir di seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia. Terlebih lagi di negara dengan wilayah yang terdiri dari dataran tinggi atau pegunungan seperti negara kita. Akibat yang timbul karena kekurangan iodium bukan hanya dari segi kosmetik yang ditunjukkan dengan benjolan yang membesar atau gondok, tetapi lebih jauh lagi berdampak pada kualitas SDM seperti IQ yang rendah, produktivitas yang rendah, bisu, tuli, kreatin, cebol, bahkan terlahir cacat baik fisik ataupun mental. Kemudian masalah kekurangan vitamin A. Akibat kekurangan vitamin A adalah kerusakan mata yang bisa mengakibatkan kebutaan. Tanda awal yang muncul dari kekurangan vitamin A adalah pensenja. Kalau tidak ada upaya intervensi, maka akan menjadi serosis konjungtiva. Tahap berikutnya adalah bercak bitot, kemudian berlanjut serosis kornea, dan akhirnya menjadi keratomalasea, dan akhirnya buta. Seseorang yang mempunyai kadar serum retinol kurang dari 20 mcg
per dl mempunyai risiko untuk menderita defisiensi vitamin A. Kemudian yang kedua, masalah kelebihan gizi. Kelebihan berat badan dan obesitas merupakan masalah gizi yang harus mendapat perhatian. Kelebihan berat berisiko menderita berbagai penyakit seperti penyakit jantung, aterosklerosis, diabetes mellitus, gangguan ortopedi, gangguan pada kesehatan mental, dan fungsi kognitif. Menurut World Health Organization atau WHO, terdapat peningkatan prevalensi kegemukan pada anak dan remaja. Menurut data Riskesdas pada tahun 2010, terjadi peningkatan prevalensi kegemukan di Indonesia secara nyata terjadi pada balita, yaitu dari 12,0% di tahun 2007 menjadi 14,0% di tahun 2010. Prevalensi kegemukan pada anak usia 6-12 tahun adalah 9,2%. Pada usia 13-15 tahun sebesar 2,5%. Dan untuk usia 16-18 tahun sebesar 1,4%. Juga ditemukan sebanyak 26,9% dari perempuan dewasa dan 16,3% dari laki-laki dewasa berstatus gizi lebih atau obesitas. Berdasarkan hasil PSG tahun 2016 menemukan data bahwa persentase gemuk pada balita sebesar 4,3%, sedangkan pada dewasa usia lebih dari 19 tahun lebih tinggi, yaitu sebesar 29,6%. Kedua, menjelaskan penyebab masalah gizi dengan baik. Penyebab masalah gizi di Indonesia ada 4. Yang pertama, konsumsi makanan yang tidak memenuhi jumlah dan konsumsi zat gizi yang memenuhi syarat gizi seimbang. Yang kedua, penyakit infeksi yang berkaitan dengan tingginya kejadian penyakit menular, terutama diare, cacingan, dan penyakit pernapasan akut atau ISPA. Hal ini terjadi karena lingkungan dan kualitas hidup yang kurang sehat. Ketiga, ketersediaan pangan di keluarga, pola asuh, dan juga akses informasi mengenai gizi dan kesehatan. Yang keempat, tingkat kemiskinan sehingga tidak memenuhi kebutuhan gizi. Anak-anak hingga remaja tetap membutuhkan nutrisi yang seimbang untuk memaksimalkan pertumbuhannya. Karena terjadi perubahan fisiologis saat remaja yang mempengaruhi kebutuhan gizi sangat disayangi. Bila generasi muda, bangsa sudah mengalami masalah gizi. Padahal mereka lah yang diharapkan menjadi calon pemimpin bangsa di kemudian hari yang sehat dan juga produktif. Terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang akibat masalah gizi. Akibat masalah gizi terbagi atas 2, yaitu akibat gizi kurang dan akibat gizi lebih. Akibat gizi kurang juga terbagi atas 5. Yang pertama itu pertumbuhan. Akibat kekurangan zat gizi pada masa pertumbuhan adalah seseorang tidak dapat tumbuh secara optimal dan juga pertumbuhan otot akan terlambat. Yang kedua itu produksi tenaga. Kekurangan zat gizi sebagai sumber tenaga dapat menyebabkan kekurangan tenaga untuk bergerak, bekerja, dan aktivitas fisik lainnya. Yang ketiga itu pertahanan tubuh. Protein berguna dalam pembentukan antibodi. Kekurangan protein dapat menyebabkan sistem imun dan antibodi menurun, sehingga seseorang mudah terserang penyakit. Keempat itu struktur dan fungsi otak. Kekurangan gizi pada penyakit pada masa janin dan balita dapat berpengaruh pada pertumbuhan otak karena sel-sel otak tidak berkembang. Otak mencapai pertumbuhan yang optimal pada usia 2-3 tahun. Setelah itu pertumbuhan otak akan menurun dan berakhir pada usia awal remaja. 5 itu perilaku. Anak yang menderita kekurangan gizi akan memiliki perilaku yang tidak tenang, cengeng, dan apatis. Sedangkan untuk pada orang dewasa akan menunjukkan perilaku tidak tenang, mudah emosi, dan mudah tersinggung. Selanjutnya,
Akibat gizi lebih. Akibat gizi lebih ini terbagi atas dua. Yang pertama itu asupan gizi lebih yang menyebabkan kegemukan atau obesitas. Kelebihan energi yang dikonsumsi akan disimpan sebagai cadangan energi tubuh dalam bentuk lemak yang disimpan di bawah kulit. Saat ini jumlah penduduk Indonesia yang mengalami kegemukan jumlahnya semakin meningkat dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Yang kedua itu, kegemukan merupakan salah satu faktor risiko terjadinya berbagai penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes mellitus, jantung koroner, hati, kantong empedu, kanker, dan lainnya. Model timbulnya masalah gizi terbagi dua, yaitu teori UNICEF dengan teori segitiga. Yang pertama, teori UNICEF adalah terdapat banyak faktor yang menimbulkan masalah gizi. Konsep yang dikembangkan oleh United Nations Children Fund atau UNICEF tahun 1990 bahwa masalah gizi disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu langsung dan tidak langsung. Yang kedua yaitu teori segitiga penyebab masalah. Di samping teori dari UNICEF seperti yang tadi, juga ada teori lain tentang penyebab timbulnya masalah gizi. Teori tersebut adalah teori tentang hubungan timbal antara faktor pejamu dan agen dan lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin keempat, model timbulnya masalah gizi dengan jelas dan benar. Masalah gizi, masalah kesehatan masyarakat. Penyebab timbulnya masalah gizi adalah multifaktor. Penanggulangannya melibatkan berbagai sektor terkait. Masalah gizi sering erat kaitannya dengan kekurangan pangan. Pemecahannya tidak selalu dengan produksi dan pengadaan pangan. Kemiskinan dan masalah gizi, kemiskinan, kekurangan pendidikan, kekurangan tampilan dan masyarakat. Masalah pokok dan akar permasalahan dari krisis moneter berkepanjangan dengan gen. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Penyakit merupakan salah satu faktor langsung yang dapat menyebabkan masalah gizi. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya penyakit adalah sumber penyakit itu sendiri, seperti defisiensi zat gizi ataupun toksin-toksin yang dihasilkan dari bahan makanan yang dikonsumsi, zat-zat kimia yang berasal dari luar maupun dari dalam tubuh, faktor psikologis, faktor biologis, dan faktor genetis juga dapat menyebabkan penyakit. Penyakit juga dapat timbul dikarenakan oleh faktor pejamu, seperti faktor genetis yang terdiri atas umur, jenis kelamin, etnik, psikologis, imunologik, dan kebiasaan seseorang. Lingkungan juga berpengaruh dalam menimbulkan penyakit, seperti keadaan cuaca, tanah, air, kepadatan penduduk, dan sumber makanan dapat mempengaruhi timbulnya penyakit. Selain itu, pekerjaan, urbanisasi, dan perkembangan ekonomi dan juga bencana alam merupakan faktor-faktor yang dapat menimbulkan penyakit dan juga masalah gizi. Like, comment, and subscribe, y'all.